Your heart out, well I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Why you're still frowning? Hey, it's been too long to contemplate on how to deal with your broken heart all over again till you can feel the love. Mirna selaku Kaprodi, kemudian untuk Kang Anto juga selaku dosen pengampu, dan teman-teman mahasiswa psikologi yang udah semangat gitu ya. Tadi saya lihat semangat bawa snack gitu ya, bawa stiker juga gitu. Kemudian sudah perjalanan yang lumayan gitu ya dari kampus, bahkan saya berdiri di sini atau di depan teman-teman bukan berarti lebih baik gitu, tapi kita sama-sama saling belajar aja gitu ya. Nah, sebab belajar sendiri itu nanti ada. Tapi yang pertama nanti saya akan mengajak teman-teman gitu ya untuk mengenal apa sih gitu ya mindfulness gitu ya, seperti apa mindfulness. Kemudian nanti kita belajar tentang teknik mindful breathing dan sitting gitu ya, relaksasi nafas dan duduk seperti itu. Kemudian nanti belajar apa sih kaitannya mindfulness dengan otak gitu ya. Jadi kan teman-teman juga sudah belajar ya tentang otak itu kalau saya dengar dari Kang Anto. Dan nanti kita belajar tuh apa sih kaitannya mindfulness dengan otak gitu. Ternyata sepengaruh itu seperti itu. Kemudian ada mindful eating, yang keenam ada mindful in daily life gitu. Jadi mindfulness ini bukan hanya sekedar terapi. Harapannya teman-teman nanti kalau lanjut ke penelitian bukan hanya sekedar tahu gitu ya, tapi benar-benar dipahami, benar-benar didalami seperti itu. Nah sama gitu ya, untuk mindfulness ini sendiri bukan hanya sekedar terapi gitu ya, tapi ini juga sangat bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita pulpen atau pensil ini berat nggak sih? Enggak. Gitu, ringan nggak? Ringan. Kira-kira berapa sih beratnya? Ada nggak sih kilo? Pensilnya ke depan seperti ini, lurusin tangannya. Oke, dilurusin itu semuanya. Baik. Nah, pegel nggak? Belum. Oke, belum pegel. Kita coba lebih lama lagi, dilurusin benar-benar tangannya. Atau misalkan kalau tadi nggak bawa pulpen, nggak boleh cari ini batang pohon gitu ya. Nanti pohon itu jadi dimakan ya. Batang pohon gitu ya, atau daun juga nggak apa-apa gitu. Yang kurang lebih tidak berat. Kalau sekarang kira-kira ada mulai berasa nggak? Ada. Mulai berasa apa? Pegel. Ternyata pulpennya berat nggak sih? Enggak. Enggak ya, tapi pegal. Iya. Pegal. Berasanya di mana yang pegalnya? Ini. Ikut beda sih. Oke, coba dipertahankan lagi gitu ya, jangan dilurusin dulu. Oke, dilurusin tangannya, jangan dilurusin dulu, jangan diturunkan dulu gitu ya. Dilurusin tangannya, mulai berasa mulai. Kok ada air? Gimana? Ya cowok mulai berasa pegel nggak? Pegel. Berat nggak? Berat. Lebih berat mana tadi dengan ngangkat snack? Ngangkat snack berarti lebih lama lagi ya. Oke, kalau gitu boleh cukup gitu ya kita turunkan. Gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu simple gitu ya, sederhana, ringan. Tapi kalau terus-menerus kita pegang gitu ya, terus-menerus kita genggam, gitu ya, itu lama-lama akan juga menjadi beban yang memberatkan kita. Gitu ya, lama-lama itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Jadi lama-lama, nah itu fisik gitu ya. Fisik itu sama aja dengan mental gitu ya. Kalau fisik kayak tadi pegel gitu ya, cuman ini kan kelihatan di tangannya pegel gitu ya, kelihatan yang kita pegang itu pulpen bikin pegel gitu. Tapi kalau mental itu kan nggak kelihatan ya, tapi tetap dirasakan. Nah, secara sadar gitu ya, disengaja memberikan perhatian. Dan yang kedua adalah tanpa penilaian.
seperti itu. Jadi kita tidak menilai gitu ya apapun yang terjadi atau stimulus yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi misalkan apa kok begini ya gitu, atau aduh duduk di sini kenapa sih gitu ya sepenting itu ya, karena dengan kita sadar apa yang kita lakukan gitu ya, dengan kita menyadari atau memberikan perhatian penuh dengan tidak menilai kita, pelan-pelan juga menyadari oh ternyata kita tuh punya potensi ini ya gitu ya. Ternyata kita tuh sekali gitu ya sangat signifikan sekali efektivitas mindfulness ini terhadap gangguan-gangguan psikologis yang ada di sekitar kita, seperti itu. Yang tingkat melukai diri atau merusaknya tinggi, dan gangguan kepribadian tertentu salah satunya borderline gitu. Nah itu banyak tuh, atau orang dengan depresi tinggi gitu ya, orang-orang dengan stres tinggi itu biasanya efektifnya diberikan DBT. Supaya apa? Supaya dia bisa merespon dengan jernih gitu ya, dengan tenang, supaya nggak impulsif. Tujuannya itu, dan banyak lagi gitu ya turunan-turunan dari mindfulness terapi ini. Seperti itu. Begitu stres biasanya jadi bingung gitu, ngapain ya? Gitu. Nah itu tadi, kadang ada proses penerimaan yang kelewat gitu ya, atau ketika ada masalah itu langsung afirmasi aja, karena berpikirnya jangan, aku tuh hebat kok, aku kuat, aku bisa ngejalanin ini gitu. Nah biasanya nanti kedepannya terus aja tuh kepikiran gitu ya, atau biasanya misalkan orang-orang yang trauma atau mengalami pengalaman yang menyakitkan terus kemudian langsung afirmasi, biasanya itu akan lebih menempel dibandingkan individu gitu ya yang melalui proses mindfulness dulu, acceptance dulu. Biasanya itu recovery-nya, membaiknya, pulihnya itu lebih cepat. Dalam observasi, yaitu mengamati gitu ya. Misalkan teman-teman lagi ada di sini mengamati nih gitu, oh iya nih lagi di tengah hutan gitu ya, banyak pohon, ada daun-daunnya city hijau gitu ya, duduk di paving block yang sudah berlumut, atau ini paving blocknya hijau berlumut semua gitu. Yaitu melakukan sesuatu dengan perhatian yang tidak terbagi. Jadi ketika melakukan sesuatu itu fokus. Misalkan ketika kuliah, fokus kuliah gitu ya, tidak sambil, atau ketika belajar ya sambil lihat handphone, atau sekarang makan benar fokus makan aja gitu ya, nggak sambil lihat handphone, nggak sambil ngobrol misalkan. Atau kan seringnya gitu ya, makan sambil lihat sama teman tapi sibuk lihat handphone masing-masing gitu ya. Nah itu sering gitu ya. Atau misalkan kalau ibu-ibu seringnya atau lihat ibunya gitu ya sambil masak, sambil masaknya tuh kenapa sih dosen ini tuh susah banget ngasih tugasnya gitu ya. Nah itu baru ada penilaian gitu, kenapa sih dosen ini gitu ya, tapi oh iya gitu, dosennya ngasih tugas sih emang susah gitu. Idealnya seperti itu gitu. Kalau mindfulness menerima tanpa nilai adalah oh iya dosennya ngasih tugasnya tuh susah sih gitu, tapi mungkin supaya kitanya lebih rajin belajarnya, lebih banyak baca gitu. Karena kok dosennya jelasnya singkat banget sih gitu ya, kita disuruh cari tahu sendiri pasti malas belajar gitu. Nah itu udah ada judging gitu ya, ada judgment gitu. Tapi bisa jadi gitu ya, meminta teman-teman untuk explore sendiri gitu ya, untuk mencari tahu gitu ya, untuk teman-teman supaya aktif gitu dalam belajar. Ada oke, berarti bagus ya, sudah cukup menyadari gitu ya. Nah nanti pelan-pelan teman-teman belajar mindfulness mulai nanti bisa merasakan oh ini saya marah banget gitu ya, karena muka saya maupun hidung saya mulai panas gitu, bahkan kan ada yang marah sampai gemeter gitu. Nah itu jadi bagaimana sih gitu ya proses penilaian kita itu sangat mempengaruhi kondisi diri kita gitu. Nah kemudian dari fisik mungkin nanti akan berpengaruh pada behavior kita, perilaku kita gitu ya, apakah itu jadi fight gitu ya, jadi flight, atau freeze gitu jadi diem aja gitu ya, atau yang jadi apakah jadi nangis gitu ya dan sebagainya, seperti itu. Nah tapi itu biasanya reaksinya tuh lelah, capek gitu. Kenapa capek gitu ya ketika diajak mindfulness? Jadi nanti teman-teman jangan kaget tiba-tiba kok capek banget ya beresnya gitu ya, atau kok ketika proses mindfulness itu ada bagian tubuh tuh yang sakit rasanya. Nah itu adalah tadi, karena konsep pertamanya adalah kesadaran gitu ya. Jadi teman-teman diajak buat sadar sama kondisi diri teman-teman. Jadi yang dirinya biasanya dicuekin sekarang dirangkul kayak anak-anak. Anak-anak coba deh kalau misalkan jatuh terus didiamin, nangis gak dia? Karena sering denial sama masalah Tuhan, sering mengabaikan kondisi diri kita gitu ya. Tapi ketika nanti gitu diajak mindfulness,
dipeluk sama diri kita sendiri gitu ya, pengen dikasihan juga. Oke. Sekarang balik lagi gitu ya, duduk. Sila, kondisinya tegak, usahakan nafasnya lewat perut. Bedanya apa sih teman-teman, boleh pegang perutnya gitu ya, coba tarik nafas gitu. Kalau nafasnya sebelumnya coba kita latih dulu nafasnya, coba gitu. Tarik nafas yang dalam, kira-kira perutnya yang gerak atau bahunya yang gerak? Bahu, oke. Coba tarik nafas sambil fokuskan lagi dirinya dan nafasnya, juga ototnya, supaya fokusnya ke perut. Iya, lihat. Nanti buangnya tuh. Masih ada yang bahunya gerak. Ini dari patah. Oke. Udah mulai berasa nafas lewat perutnya? Belum. Belum? Oke. Kalaupun ternyata masih ada yang kesulitan, nggak apa-apa, sambil jalan aja, tapi tetap berusaha untuk memfokuskan nafasnya lewat perut, karena lebih berasa gitu ya. Oke, teman-teman boleh merem matanya, tangan boleh taruh di paha sambil ditarik nafasnya. Kuncinya fokus sama kondisi saat ini. Tahura sedang belajar mindfulness terapi bersama teman-teman, jadi fokuskan dirinya kondisi saat ini. Dipejamkan matanya, nafasnya masuk lewat hidung, ngalir, kemudian pelan-pelan dikeluarkan lagi. Terus tarik nafas, kemudian disadari. Oh iya, ketika ada pikiran-pikiran yang muncul saat teman-teman tarik nafas, ajak diri teman-teman untuk menerima dan menyadari hal tersebut. Gitu ya. Oh iya, saya kepikiran, saya saat ini saya menyadari gitu ya, pikiran tersebut, saya menyadari emosi-emosi saya yang muncul. Saat ini saya sedang nafas, belajar relaksasi nafas. Teman-teman boleh berdiri dulu, boleh direngkuh ya. Tai Chi itu bagus gitu ya, karena kan gerakannya pelan gitu ya, jadi mengajarkan kita untuk aware sama tubuh kita. Atau yoga, sebenarnya yoga juga bagus gitu ya. Pengalaman baru gitu ya, nah otak tuh menyesuaikan lagi seperti itu. Nah kemudian pada otak juga ada proses yang alami yang terjadi, yaitu neuroplastisitas gitu ya. Jadi di waktu tertentu gitu ya, otak oke ya, kita santai tapi kembali lagi
tetap fokus. Jadi hari ini ada monyet banyak banget Cok. Ini banyak banget monyet. Gila banyak banget. Saudaranya suruh pulang dulu. Siti, ada apa? Ada kembaran Nuri. Kembaran Nuri sangat banyak ya guys. Gila, kenapa sih dipanggilin Nggak tahu. Kenapa dipanggilin? Nuri nggak ngasih makan saudaranya. Dia sangat pelit pada saudara sendiri. Parah. Bahasa aja gitu. Kan si Macam itu si Macam. Takut gak? Oke, nah ketika kita belajar untuk mindfulness gitu, kita living in the moment gitu. Apa sih kita hidup di saat ini gitu ya. Kita belajar untuk ada di saat ini gitu ya, hadir di saat ini gitu, bukan terus terjebak di masa lalu kepada diri masing-masing gitu ya. Intinya adalah menyadari dan nyaman gitu. Jadi kalau misalkan di awal lagi panik gitu ya, nafas nanti dia berasa kayak gitu. Mungkin tadi teman-teman bisa merasakan nggak gitu kondisinya di awal mungkin nafasnya cepat, susah ngatur nafas gitu ya. Lama-lama nafasnya jadi lebih panjang, lebih tenang. Nah, biasanya berasa sudah itu. Itu tentu baik gitu. Makanya nggak bisa disamain gitu ya. Tapi senyaman diem aja sampai benar-benar dia tadinya mungkin nafasnya ngos-ngosan gitu ya, pendek, tapi dengan mindful jadi lebih panjang gitu ya. Nah, itu memang perlu waktu. Walaupun nanti untuk mindful breathing ini sendiri ada 3-minute breathing space gitu ya. Jadi 3 hitungan gitu. Bisa mengaktifkan lagi alarm di teman-teman. Jadi lebih sensitif bisa kita merutinkan mindfulness, kita tuh jadi aware sama mungkin tanda bahaya. Maka kalau untuk perempuan yang pakai kaos kaki nggak dibuka juga nggak apa-apa. Hello, everybody. Lebih kalau misal mau banyak buat teman-teman yang luar biasa untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk belajar jauh-jauh. Tahura keren banget gitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat Kang Anto selaku dosen gitu ya, semoga
cinta